Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah permasalahan yang menjadi pembahasan hangat kita beberapa hari ini dulur-dulur. Jadi sebenarnya untuk permasalahan yang ditimbulkan oleh komunitas soreng ini belum selesai dulur-dulur. Karena dimana para pengembang komunitas soreng di berbagai daerah ini masih mencari solusi dan kesepakatan untuk mengambil keputusan untuk benar-benar melipat komunitas yang telah lama mereka kembangkan ini. Hanya saja dulur-dulur, Bima ANF tidak ingin terfokus terhadap permasalahan itu lagi dulur-dulur. Karena menurut Bima ANF, dengan kebijakan dari pusat yang memerintahkan para anggotanya untuk meninggalkan komunitas-komunitasnya ini, sesuai yang ada di dalam ADART, semua permasalahan dianggap selesai. Tidak ada lagi perdebatan, kebijakan telah diputuskan oleh pengurus pusat, itu tidak bisa diganggu-gugat. Nah terus kenapa Bima ANF membuat video mengenai komunitas soreng lagi? Di sini Bima ANF ingin membahas dengan dulur-dulur semua mengenai sejarah soreng itu sendiri. Karena di video Bima ANF yang sebelumnya, Bima ANF meminta kepada dulur-dulur semua yang memiliki cerita mengenai komunitas soreng dengan versi yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Di sini Bima ANF menemukan salah satu komentar nih dulur-dulur, yang menurut saya valid dengan informasi yang sedang saya gali. Jadi sedikit cerita ya dulur-dulur. Pertama kali Bima ANF sampai di perantauan pada tahun 2015. Bima ANF bertemu di sini, dia juga pengesahan dari Kang Mas Imam Busopangan. Dan sampai saat ini dulur-dulur, di rayonnya ini dia melarang para anggotanya atau warga Eza Trate menggunakan atribut soreng tanpa alasan yang jelas. Di sini dia hanya menghimbau para anggotanya untuk tidak menggunakan atribut bertuliskan soreng. Walaupun setahu saya dulur-dulur, banyak sekali dulur-dulur yang di situ anggotanya ini ikut komunitas soreng, bahkan mereka mempelajari tapak siri lembur jiwo. Tapi kalau sudah di rayon ya mereka tidak menggunakan atribut mereka. Nah semenjak saat itu sebenarnya saya sangat penasaran sekali, kenapa sih kok tidak boleh menggunakan atribut soreng? Nah, pada permasalahan yang kemarin gempar-gemparnya menjadi pembahasan hangat terutama dari kalangan dulur-dulur Eza Trate, kebetulan Bima ANF malam minggu kemarin tuh nongkrong dulur-dulur dengan dulur-dulur Eza Trate perantauan yang asalnya dari Jiwan, Maspati, Ngawi, intinya di sini ngumpul lah. Nah kenapa Bima ANF memilih salah satu komentar ini dulur-dulur? Versi yang diceritakan oleh dulur kita ini menurut Bima ANF sangat valid sekali dengan apa yang diceritakan pada malam itu. Jadi tempo dulu dulur-dulur, di daerah perbatasan Magetan Madiun atau bisa disebut Maspati lah di sini, ada sekelompok pemuda yang menamakan diri mereka ini soreng. Hanya saja ejaan dalam sorengnya tidak SHORENK dulur-dulur, tapi K-nya di sini menggunakan huruf G, jadi soreng. Dilihat dari kacamata orang awam, sebenarnya di sini mereka sama saja, sama-sama gangster. Hanya saja sebut saja di sini gangster tempo dulu lah. Namun soreng yang berasal dari perbatasan Madiun Magetan ini adalah komunitas yang murni dalamnya ini merupakan anggota persaudaraan Setiahati Trate dulur-dulur. Dan untuk bergabung dengan soreng ini tidak sembarangan warga Eza Trate bisa bergabung, karena minimal untuk bergabung dengan komunitas soreng ini mereka harus menguasai minimal pernafasan kasar. Jadi mungkin orang awam melihat sekilas sama ya antara soreng tempo dulu ini dengan soreng yang zaman sekarang ini, tapi dengan berjalannya waktu visi misi mereka ini berbeda dulur-dulur. Kalau soreng yang tempo dulu ini konsisten dengan apa yang mereka inginkan. Jadi tujuan mereka ini adalah merangkul saudara-saudara Eza Trate untuk mempelajari ilmu pernapasan dan menguatkan barisan mereka. Kalau zaman itu sih, kalau kata warga yang nongkrong pada malam minggu kemarin dulur-dulur, sangat maklumi dengan adanya soreng yang berasal dari perbatasan Madiun Magetan ini. Karena perbatasan Madiun Magetan ini memang jalur konflik dulur-dulur. Dan perlu dulur-dulur ketahui, wilayah tersebut juga merupakan basis besar dari persaudaraan Setiahati Winowo Tunas Muda. Jadi sampai sekarang ini dibilang upin-ipinnya Madiun itu yaitu dulur-dulur. Dulu memang PSWTM dan PSHT ini memang crashnya luar biasa dulur-dulur. Tapi nggak apa-apa, itu tempo dulu lah. Sekarang kita jangan sampai terpancing hal seperti itu. Berbeda dengan yang kini dikenal sebagai Karma Soreng. Dulu sebelum tercetus nama soreng ini, dia bernama Agen Dosa dulur-dulur. Dan tujuan mereka memang merangkul orang-orang yang di sini spiritnya atau keinginannya untuk bertarung di jalanan, memberikan wadah kepada mereka agar mereka ini dalam satu naungan. Namun berjalannya waktu, mungkin ya seniornya ini semakin tua, semakin berpikir kalau ini bukanlah hal yang baik. Akhirnya seperti yang kemarin diviralkan itu dulur-dulur. Karma Soreng merangkul semua umat manusia dan untuk menciptakan sebuah perdamaian seperti lambang peace yang ada pada lambang Soreng. Namun mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok warga Eza Trate tidak meneruskan Soreng yang dulu? Jadi menurut informasi yang saya gali
dulur-dulur. Pada era Kang Mas Imam Kusupangat ini, soreng ini sangat berkembang pesat sebenarnya dulur-dulur. Banyak sekali yang berminat untuk mempelajari pernapasan kasar, bahkan hingga melangkah ke pernapasan halus. Kalau dulur-dulur bingung, hal ini lebih dikenal kalau sekarang ini seperti cakra dan tapak siri lebur jiwa itu dulur-dulur. Kenapa Kang Mas Imam Kusupangat melarang adanya warga Eza Trate mempelajari pernapasan tersebut? Karena memang dengan ilmu yang mereka miliki ini dulur-dulur, mereka gunakan untuk menyakiti sesama manusia. Mereka gunakan untuk menyakiti orang lain. Karena ya komunitas soreng ini dulu terkenal sangat kejam sekali dulur-dulur. Jadi itu adalah sedikit informasi yang dimana dapat mengenai sejarah komunitas soreng itu sendiri dulur-dulur. Intinya kenapa warga Eza Trate justru malah meneruskan soreng yang di sini dikenal dengan karma soreng ini. Karena memang wadah soreng yang tempo dulu ini sudah tidak ada lagi dulur-dulur. Dan itu dibuktikan dengan dulur-dulur Eza Trate yang mengikuti komunitas soreng ini. Jarang sekali warga Eza Trate yang menonjolkan nama karma soreng. Tapi mereka di sini lebih menekankan kepada sorengnya. Ya Allah walam ya, apakah kurang pahaman dulur-dulur semua sehingga mereka menganggap bahwa soreng yang dulu didominasi oleh warga Eza Trate ini sama dengan soreng yang kini dikenal sebagai karma soreng. Semoga informasi dari Manif ini menjadi sebuah hiburan dan sedikit edukasi buat dulur-dulur semua. Namun apabila ada salah kata yang saya sampaikan atau kesalahan dalam saya menceritakan sejarah tersebut dulur-dulur, dimana mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin bisa dulur-dulur benahi di kolom komentar. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam persaudaraan.